نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, ibadah sholat Jumat berjamaah. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua umat akhir zaman yang menantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa kita akan mendapatkan ampunan, pertolongan, dan surganya yang agung. Takwa sendiri didefinisikan oleh para ulama dengan ta'rif imtisalul awamir wajtinabun nawahi, yakni menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sekarang ini berada pada bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11 dari bulan Qamariyah, satu dari 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram, dan satu dari 3 bulan haji yang disebut Dzulqa'dah adalah karena mereka duduk tinggal di rumah, tidak melakukan perjalanan maupun peperangan sebagai persiapan untuk melakukan ihram haji. Pada hari ini kita saksikan bersama persiapan dan pemberangkatan para jamaah calon haji. Kita rasakan bersama betapa kebahagiaan telah menghiasi wajah mereka, dan sejuta harapan telah tertanam di dalam lubuk hati mereka manakala saudara-saudara kita tersebut meninggalkan kampung halamannya, terbang menuju kiblat umat Islam sedunia, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah seagung ibadah haji, tidak ada suatu agama pun yang memiliki konsep ibadah seperti konsep ibadah haji agama Islam. Haji mengandung 1000 makna, merangkum sejuta hikmah. Karena itu haji merupakan rukun Islam yang merupakan tiang kelima dari kelima pilar utama dalam Islam. Dilihat dari sebutannya saja, ibadah ini sudah unik. Betapa tidak,
Al-Alamah Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman Al-Bukhari Al-Hanafi Al-Zahid menjelaskan, haji adalah bermaksud, berkeinginan dan bersengaja. Dengan maksud dan niat, keduanya mengantarkan seseorang menuju cita-cita. Niat adalah amal yang paling mulia karena ia adalah pekerjaan anggota tubuh yang paling utama, yaitu hati. Manakala ibadah ini adalah ibadah yang paling besar dan ketaatan yang paling berat, maka disebut ibadah yang paling utama, yaitu al-hajj, yang berarti al-qasdu atau tujuan. Tatkala seseorang haji tiba di depan Ka'bah dan sebelumnya dia sudah mengetahui bahwa pemilik rumah Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak berada di dalam sana, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak bertempat sebagaimana makhluk yang memerlukan tempat. Maka jemaah haji berputar mengelilingi Ka'bah yang disebut dengan tawaf. Hal ini mengisyaratkan bahwa Ka'bah bukanlah maksud dari tujuan, tetapi tujuannya adalah pemilik Ka'bah tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika jamaah haji mencium Hajar Aswad, yang berarti batu berwarna hitam, bukan berarti bertujuan menyembah batu, melainkan karena mengikuti sunnah Rasulullah, karena beliaulah yang mencontohkan kita untuk melakukan yang demikian. Dulu orang musyrik zaman jahiliyah mencium Hajar Aswad karena bertujuan menyembah batu, tetapi sekarang muslim mencium Hajar Aswad demi mengikuti sunnah Rasul, yang diantaranya hikmahnya adalah seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Hajar Aswad adalah bagaikan tangan kanan Allah di muka bumi ini. Maka barang siapa yang menjabatnya, menyentuhnya atau menciumnya, maka seolah-olah ia menjabat tangan Allah dan mencium tangan kanannya. Artinya adalah mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika menyentuh Hajar Aswad, seorang jamaah haji harus mengingat bahwa ia sedang berbaiat kepada Allah, pencipta dan pemilik batu yang telah memerintahkan untuk menyentuhnya. Berbaiat untuk selalu taat dan tunduk kepadanya, dan harus ingat barang siapa yang mengkhianati baiat, maka ia berhak mendapatkan murka dan azab Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena tujuan kita bukan Ka'bah tetapi Allah pemilik Ka'bah, dan karena unsur niat begitu utama dan penting, maka Allah berfirman, Watimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh itu karena Allah. Karena itu pula lah para ulama menganjurkan bahwa kewajiban pertama bagi calon haji adalah bertaubat. Bertaubat dari semua dosa dan maksiat, baik calon haji itu seorang petani, pegawai, polisi, artis, dokter, ataupun yang lainnya, seorang presiden sekalipun, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, semuanya harus melakukan taubatan nasuha, yakni meminta ampun, menyesali segala perbuatan dosa yang pernah ia lakukan, dan berjanji kepada Allah tidak akan pernah mengulanginya lagi. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, yang artinya berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Baqarah ayat 197. Tentu saja kita sudah memaklumi bahwa takwa itu tidak bisa dicapai kecuali dengan bertaubat dan meninggalkan segala jenis perbuatan maksiat. Kalau calon haji sudah bertaubat, maka ia mampu memahami dan menjiwai syiar haji yang teramat indah. Labbaik Allahumma labbaik,
labbaika la syarika laka labbaik. Ia akan menghayati kalimat talbiyah tersebut seolah-olah berucap, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Lalu aku berdiri depan pintumu, aku singgah di sisimu, aku pegang erat kitabmu, aku junjung tinggi aturanmu. Maka selamatkan aku dari azabmu. Kini aku siap menghamba kepadamu. Merendahkan diri dan berkiblat kepadamu. Bagimu segala ciptaan, bagimu segala aturan dan perundang-undangan. Bagimu segala hukum dan hukuman, tidak ada sekutu bagimu. Aku tidak peduli berpisah dengan anak istriku, meninggalkan profesi dan pekerjaan, meninggalkan segala atribut dan jabatan, karena tujuanku hanyalah keridhaanmu, bukan dunia yang fana dan bukan nafsu yang serakah. Maka lindungilah aku dari azabmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika calon haji sudah bertaubat, maka ia pasti akan mampu mencapai hakikat haji yang telah digariskan oleh Allah dalam firman-Nya, yang artinya musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafat, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Seorang yang beribadah haji tidak boleh melakukan rafat, yaitu jima, bersenggama, dan segala ucapan yang menjurus kepada nafsu syahwat. Tidak boleh melakukan fusuk, yaitu segala bentuk maksiat, dan tidak boleh melakukan jidal, yaitu saling berbantah-bantahan, perdebatan yang mengikuti hawa nafsu, bukan untuk mencari kebenaran. Maka barang siapa yang telah sukses memenuhi perintah Allah tersebut, ia akan mendapatkan haji yang mabrur, yang diantara tandanya adalah sepulang haji ia akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, serta tidak akan mengulangi maksiat dan dosa-dosa yang lalu. Ia akan tampil sebagai muslim yang soleh dan muslimah yang solehah. Maka sekembalinya mereka, bertambah banyaklah muslim dan muslimah yang taat di sebuah negara. Negara itu juga akan menjadi aman, makmur, dan sentosa. Maksiat dan kemungkaran akan menepi, perjudian, pencurian akan sepi, perzinahan dan pembunuhan akan mulai diatasi. Apalagi jika yang pergi haji adalah para pejabat, para menteri, presiden, dan para wakil rakyat. Sepulang haji mereka yang tidak jujur berubah menjadi jujur, yang tidak amanah berubah menjadi pribadi yang amanah. Si kikir akan berubah menjadi yang dermawan, yang kasar akan menjadi peramah atau lembut, yang biasanya menyebar kejahatan akan berubah menebar salam. Itu semua manakala hajinya mabrur, ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika tidak mabrur, maka adalah bagaikan siang yang dihadapkan dengan malam. Semuanya bertolak belakang. Mereka tidak mengambil manfaat dari ibadah haji selain menambah gelar Pak Haji ataupun Bu Hajah di depan nama mereka. Yang korup tetap korup, yang penipu tetap penipu, dan yang jahat tetap jahat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak heran jika rafat, fusuk, dan jidal marak di mana-mana, sampai-sampai terjadi krisis moral, krisis nilai, krisis kemanusiaan, krisis politik, krisis akidah, krisis ekonomi, dan krisis dalam segala bidang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah sekelumit tentang makna filosofi haji, predikat haji mabrur, dan gambaran haji yang tidak mabrur. Semoga Allah menjadikan jamaah haji kita yang dahulu dan yang akan datang menjadi haji yang mabrur, dan semoga dijauhkan dengan haji yang maghrur atau tertipu dan mardud atau tertolak.
Adapun kita yang belum melaksanakan ibadah haji, baik yang belum diberikan kemampuan maupun sudah diberikan kemampuan akan tetapi belum mendapatkan kesempatan, semoga Allah menanamkan dalam hati kita azam atau tekad yang kuat dan niat yang ikhlas hanya karena Allah, juga diberikan oleh Allah istita'ah atau kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan dalam hal materi, serta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan umur yang panjang sampai waktu giliran kita tiba. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qul hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kaffa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya khadiyal hajjat Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la